Apakah saat ini kalian masih menggunakan buku saat mencatat semua transaksi penjualan di konter kalian? Atau kalian masih kebingungan dalam menotalkan omset dan menotalkan keuntungan di konter kalian semua? Silahkan ubah cara lama itu semua dengan menonton video ini sampai habis. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mencatat transaksi penjualan di konter kita agar semua transaksi itu dapat terekap dengan baik, sehingga dengan hitungan detik kita bisa mengetahui berapa total omset dan berapa jumlah keuntungan yang kita peroleh. Terlebih dahulu saya perkenalkan sebuah aplikasi hebat yang sangat luar biasa manfaatnya bagi kita. Apa itu aplikasinya? Ini dia. Aplikasi itu bernama Kasir. Perlu kita garis bawahi, aplikasi e-kasir ini bukan hanya bersifat khusus ya, tetapi bisa bersifat umum, bisa untuk semua transaksi penjualan. Nah, karena channel saya ini bersifat khusus membahas dunia perkonteran, maka saya mencontohkannya untuk transaksi di konter saja. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Silakan simak video ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke Play Store. Silahkan download aplikasi Kasir yang bentuknya seperti ini, karena banyak aplikasi-aplikasi kasir yang lainnya ya, tapi yang saya gunakan itu yang mudah dan tidak berbayar alias gratis ya, aplikasi kasir yang modelnya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan, silahkan daftarkan dulu akun teman-teman, ikuti prosedurnya dengan memasukkan nama toko, nomor handphone, email, dan lain-lainnya. Setelah daftar, silahkan teman-teman login. Nah, contohnya di sini karena saya sudah daftar, saya tinggal buka aplikasi saya. Nah, kira-kira penampakan aplikasi kasir yang saya gunakan itu seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar teman-teman dengan mudah bisa mengetahui omset dan total keuntungan dari setiap transaksi yang teman-teman lakukan? Terlebih dahulu, teman-teman harus menginput data barang-barang apa saja yang teman-teman jual di konter teman-teman. Misalkan voucher, ada pulsa, ada aksesoris. Silahkan catat dulu di buku atau di kertas lembar. Misalkan voucher misal voucher tri apa aja macamnya, berapa modalnya, berapa harga jualnya, agar dengan mudah nanti untuk menginput data di aplikasi kasir ini. Nah, bagaimana cara menginput datanya? Silahkan teman-teman klik menu kelola produk. Nah, begini penampakannya ya. Ini data-data saya yang sudah saya masukin dari dulu, ada macam-macam ya. Jika teman-teman masih kosong, silakan input dulu data barang teman-teman dengan cara klik tombol plus yang ada di sudut kanan bawah nih. Nah, di sini silakan teman-teman masukin, boleh dimasukin, boleh tidak foto, tapi kalau mau bagus penampilannya silakan masukin. Saya contohin ya. Nih voucher 3 misalnya, saya foto. Tep. Nih. Tuh, kita okein. Berilah nama produknya, tapi jangan panjang-panjang karena itu akan menyulitkan kita ketika melakukan transaksi di aplikasi kasir ini. Buatlah nama produknya sesingkat mungkin. Contoh saya misalnya 3 GB itu saya bikin aja 3/3. Lalu teman-teman silahkan masukkan merek. Boleh masukkan, boleh tidak. Kita kan pada intinya saja, tidak mempengaruhi ya ini nih terhadap data omset dan data keuntungan kita. Kalau mau masukin 3. Kategorinya apa, kita buat voucher. Nah, di sini kita masukin harga jual, misalkan 25.000 ya. Lalu atur stok dan harga modal. Di sini intinya ya. Kita masukin harga modal 18.000 misal.
Nah, kenapa harus kita masukin harga modal? Agar aplikasi ini dengan cepat, bukan dengan cepat saja ya, kalau kita tidak masukin harga modal maka dia tidak akan bisa membaca berapa keuntungan yang kita peroleh. Dia hanya bisa membaca omset saja. Omset penjualan ya. Di bawah ada kode produk, gak usah diisi. Kemudian stok barang. Stok barang ini boleh diisi, boleh tidak. Tapi bagusnya teman-teman isi. Gunanya di sini. Misal kita atur 30 pieces. Satuannya apa kita bilang? Pieces. Gunanya nanti teman-teman akan diingatkan oleh aplikasi ini bahwa stok yang teman-teman punya sudah menipis. Misalnya teman-teman mau diingatkan ketika punya stok berapa, misal 10. Jadi ketika sudah mencapai 10, maka aplikasi ini akan memberi notifikasi peringatan nantinya ya. Kita centang yang di bawah ini, kirimkan notifikasi saat stok mencapai batas minimum. Nah, sampai di sini teman-teman tinggal klik kata-kata simpan. Berarti 1 voucher sudah masuk datanya ke aplikasi kasir kita ya. Silakan yang lainnya dilanjutkan. Kalau ada eksis masukkan eksis, ada pulsa masukkan pulsa, ada aksesoris masukkan aksesoris. Kita langsung saja praktekkan cara penggunaan aplikasi kasir ini. Silahkan kita lanjut lagi ke beranda. Caranya, kalau saya menggunakan aplikasi ini ketika pelanggan sudah pergi dari toko ya, dari counter. Karena kalau saya menginput apa yang orang beli di counter saya ketika orang itu berada di counter, itu sangat menyulitkan. Kadang ada yang belanja 2-3 orang gitu kan, kita harus input dulu data di sini. Itu merepotkan kita karena orang jenuh untuk menunggu kita ya. Tapi kalau teman-teman mau boleh juga. Tapi saya lebih senangnya memasukkan data ketika orang sudah pergi. Nah, kalau teman-teman takut nggak hafal apa yang orang-orang beli tadi, silahkan coret aja, bikin di kertas gitu kan. Misalkan si A beli voucher 3 GB, bikin aja kodenya 3/3, 1 pieces atau 2 pieces gitu kan. Pulsa berapa gitu. Catat aja dulu di kertas, nanti baru setelah mereka pergi kita input ke sini. Nah, bagaimana caranya? Silahkan klik mulai jualan. Nah, disinilah produk-produk kita tadi. Gak mungkin kita scroll ya satu-satu kita cari. Misalkan orang beli 3 GB tadi, gak mungkin begitu. Makanya saya suruh tadi bikin kode produk sesingkat mungkin agar kita mudah dalam menginput datanya. Contoh, kita kan tadi sudah punya kode ya, 3 GB dengan kode 3/3. Karena saya udah 2 kali input nih, jadi terbaca 2. Nah, contohnya berapa pieces dia belanjanya, misal 2 pieces. Klik aja langsung 2 pieces. 1, 2, diketuk ya. 2 kali, misalkan 2 kali. Kalau teman-teman mau lihat rinciannya seperti apa, silahkan scroll aja dari bawah ke atas begini. Set, tuh nampak ya, 3 GB 2 pieces. Nah, lanjut saja. Nah, terbaca ya tadi 2 barang tuh yang dibeli. Berapa totalnya? Total tagihannya itu Rp50.000. Klik saja. Lalu kita klik tunai. Langsung saja, tidak panjang lebar, klik saja uang pas. Nah, tuh penampilannya seperti ini. Jika teman-teman ingin mencetak struk bisa, atau kirim lewat ke WA pelanggan bisa, atau ke Instagram dia juga bisa. Contoh misal klik kirim struk kemana, nih ada tombol share-nya ya. Tuh, bisa ke Facebook segala macam ya. Tapi jika tidak, abaikan saja. Nah, tuh penjualan kita jadi berubah, yang tadinya 16 juta berapa ya, jadi 16.717.500. Itulah yang merupakan omset.
Mudah ya, dalam hitungan detik dia sudah berubah totalnya. Nah, di mana letak kita tahu bahwa keuntungan kita pada saat kita transaksi ini? Silahkan teman-teman klik total omset ini tadi yang 16 juta ini, klik yang 16 juta. Nah, aplikasi ini membaca dengan menggunakan jaringan internet ya. Penampakannya seperti ini. Yang di kolom kuning silakan teman-teman lihat total penjualan kotor, itulah yang disebut dengan omset. Lalu total transaksi itu total transaksi selama aplikasi ini kita gunakan. Misalkan aplikasi ini kan membacanya mulai dari tanggal 1 sampai hari ini, maka total transaksinya ada 252. Saya belum efektif ya dalam bulan ini menggunakan aplikasi kasir ini, jadi data saya amburadul masih ini, hanya contoh-contoh saja untuk saya bisa membuat video untuk teman-teman. Makanya saya belum efektif menggunakannya, karena saya tadi sudah memasukkan, menginputkan data yang salah ya, demi contoh untuk teman-teman nih. Langsung saja ke sebelah kanannya, ada situ total keuntungan. Total keuntungannya kok gede di sini. Di sini total keuntungan yang dia baca mulai dari tanggal 1 di bulan itu. Jika teman-teman mau tahu total keuntungan pada hari ini, silakan teman-teman klik kotak yang ada di atasnya. Tuh, kebaca ya. Kalau mau yang hari ini bisa, kemarin bisa, 1 minggu belakangan bisa. Contoh kemarin saya nggak menggunakan tidak menggunakan aplikasi kasir ini. Oh, yang jaga konter saya berarti ada input data nih, jadi dia kebaca ya 130.350. Kadang mereka menggunakan, kadang tidak, makanya yang enak itu kita sendiri yang jaga konter, jadi efektif datanya 100%. Nah, kita coba yang hari ini, yang kita klik barusan ya, yang hari ini. Nah, begini dia penampilannya. Tadi karena saya sudah banyak bikin video ya, asik. Salah. Akhirnya barang yang saya input sudah banyak. Nih, barang-barang yang saya input dari tadi untuk bikin contoh ya. Makanya jadi total keuntungannya banyak di sini terbaca. Nah, secara garis besarnya disinilah total keuntungan pada hari ini yang kita peroleh. Mudah ya, dalam hitungan detik ini semua bisa berubah. Ini totalnya 50.135. Teman-teman mau dicontohin lagi? Contoh, kita ulang ya. Kita ulang kembali ke menu. Misal mulai jualan lagi, misal eksis 2/5. Tadi 50.000 sekian ya untung kita. Saya kodenya lupa. Eksis itu kodenya 2/5 saja saya buat. Ada berapa orang yang beli? Misal 3. 1, 2, 3. Oke, tagih. Langsung tunai, uang pas. Nah, coba kita lihat berubah nggak omset kita dan total keuntungan kita tadi. Nah, berubah ya. Sekarang total omsetnya sudah mencapai 16.744.500 rupiah. Nah, coba kita lihat keuntungan hari ini. Hanya sekedar contoh ya. Hari ini nah, jadi berubah tadinya 50.000 sekian, sekarang sudah berubah menjadi 55.040 rupiah. Mantap aplikasinya ya. Yang belum mencoba silahkan di-download. Dengan catatan, aplikasi ini bukan hanya untuk konter saja, bisa digunakan untuk semua transaksi penjualan. Boleh toko kelontong, boleh buku, pokoknya atas nama penjualan, transaksi penjualan ya. Selamat mencoba dan semoga video ini tetap bermanfaat.
nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya agar channel saya terus berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat video-video menarik untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.